Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik tentang ayunan batang kayu dengan beban di ujungnya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembacaan soal. Soalnya menyatakan bahwa ada sebuah batang kaku dan ringan. Jadi batang kaku dan ringan artinya masanya diabaikan. Panjangnya L, diberi beban bermassa M di salah satu ujungnya. Mula-mula bandul diposisikan vertikal dengan beban di atas batang, ya, lalu dilepaskan. Maka tentukan laju pada titik terendah dan tegangan penggantung saat itu. Kemudian pertanyaan B, bandul mula-mula ditempatkan horizontal lalu dilepaskan. Pertanyaannya adalah pada sudut berapa dari vertikal besar tegangan penggantung sama dengan beratnya. Nah, baik, langsung saja saya akan menyelesaikan soal ini dengan terlebih dahulu membuat sebuah sketsa. Jadi ada dua sketsa yang akan kita gunakan. Pertama untuk sketsa menjawab pertanyaan A, yaitu katakanlah ini kayu berada vertikal di atas, ya. Kemudian ini titik terendah. Nah, tentu ini akan bergerak ya, bentuk lingkaran kira-kira seperti itulah. Nah, ini adalah bagian pusat perputaran. Dan katakanlah kita menyebutnya ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Nah, pertanyaan A itu ada dua, yaitu pertama laju pada titik terendah tentu di titik B dan tegangan penggantung saat itu. Nah, baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini karena batang dianggap ringan sehingga massanya diabaikan, sehingga yang praktis yang berperan adalah beban yang ada di ujung batang yang sebesar M. Nah, oleh karena itu yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan hukum kekekalan energi. Jadi kita menentukan hukum atau menerapkan hukum kekekalan, ya. Jadi hukum kekekalan energi tentu adalah energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A itu sama dengan energi potensial pada saat dia berada di titik B dan energi kinetik pada saat di titik B. Nah, ini yang kita jadikan titik acuan. Jadi acuan kita adalah di titik B. Nah, energi potensial di titik A itu adalah, karena panjangnya ini adalah L, tentu besarnya adalah mg kali 2L, dan energi kinetik di titik A itu sama dengan 0. Dan sebaliknya energi potensial di titik B itu sama dengan 0 dan energi kinetik di titik B sama dengan 1/2, katakanlah NV kuadrat, ya. 1/2 NV kuadrat. Jadi V itu adalah kecepatan pada saat berada di titik terendah. Sehingga kita bisa dapatkan, jadi kalau M-nya kita matikan, maka kita dapatkan V kuadrat, ya. Ini 2 sama dengan 4 GL, ya. 4 GL atau kecepatannya sama dengan 2 kR. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan A, yaitu sebesar 2 akar GL. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa besarnya tegangan tali. Jadi kita ingin menentukan besarnya tegangan tali pada saat di titik tersebut.
Nah, oleh karena itu kita memilih titik di daerah sekitar sini, ya. Titik daerah sekitar sini. Di sini ada, saya gambar di sini ada namanya massa, kemudian mg, kemudian adalah t, ya. Jadi titik pada saat kecepatannya adalah v. Jadi kita ambil, karena ini akan berputar, jadi kita mengambil di titik bagian B. Nah, dengan demikian menurut hukum sentripetal, maka kita dapatkan bahwa T itu, kita dapatkan bahwa T itu dikurang mg sama dengan n v kuadrat per L, karena panjang batang itu adalah R atau jari-jarinya L. Nah, kita simpan dulu persamaan 2. Nah, kalau kita memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2, ya, kita masukkan ke persamaan 1 ke persamaan 2, maka akan kita dapatkan T mg sama dengan, ya, M. Jadi kalau V kuadrat berarti 4G L per L, ya, sehingga kita dapatkan T sama dengan mg ditambah 4 mg ditambah mg sama dengan 5 mg. Berarti tegangan tali pada titik B itu, ya, tegangan tali pada saat dia berada di titik itu adalah 5 mg. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bahagian B. Nah, bahagian B itu adalah sketsanya tersendiri juga, karena di dalam bahagian B itu batang itu ditempatkan horizontal. Jadi misalkan saya tulis ini, ya, ini pusatnya, ini massanya di sini M. Jadi batang itu ditempatkan di horizontal. Saya gambar dulu. Ini bagian acuan, kemudian ini bergerak bergerak ke sini. Nah, misalkan kita memilih bahwa pada saat batang membentuk sudut, ya, katakanlah ini, ya, membentuk sudut, ya, di sini, maka jadi kondisi ini saat dimana T sama dengan G, ya. Jadi kondisi ini kita sebut pada saat batang T sama dengan mg. Oke. Nah, oleh karena itu langkah awal yang kita harus lakukan, maka kita menggambarkan ini adalah komponen gaya mg, ya. Tentu di sini ada tegangan tali T. Jadi tentu ada tegangan tali T. Sehingga komponen gaya ini, kalau kita proyeksikan ini ke sini, karena ini sudut theta sama dengan sudut theta, maka ini sama dengan, saya tulis di sini, mg cos theta, ya. Maka kita bisa menuliskan, ya, percepatan sentripetalnya sentripetal. Nah, itu adalah tentu T kurang mg cos theta, ya. T kurang mg cos theta sama dengan n V kuadrat per L. Nah, ingat, V yang ada di sini tidak sama di sini, karena ini kasusnya pada saat berada di titik A, sedangkan V di sini khusus untuk kasus pada saat batang ditempatkan secara horizontal. Nah, kita simpang sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita lihat hukum kekekalan energi, ya.
hukum kekekalan energi. Katakanlah ini di titik C dan ini adalah titik D. Jadi hukum kekekalan energi dari titik C ke D. Kalau ini tadi dari A ke B. Nah, kita lihat energi potensial pada saat dia berada di bidang horizontal, masanya itu adalah sama dengan mg kali L. Oke. Nah, tentu energi kinetiknya sama dengan 0 karena tanpa kecepatan awal. Nah, kemudian ini, kalau ini saya proyeksikan ini ke sini, katakanlah tingginya ini adalah Y, ya. Berarti energi potensial M itu pada kedudukan ketinggian Y dari landasan ini adalah mg kali Y, kemudian ditambah 1/2 NV kuadrat, ya. 1/2 NV kuadrat. Nah, ini bisa kita hilangkan dulu, kemudian kita tulis GL. Nah, sekarang kita lihat Y. Y itu panjangnya ini adalah L cos theta. Jadi panjang ini adalah L cos theta karena panjang ini adalah L, ya. Berarti panjang yang ini sama dengan L cos theta. Dengan demikian panjangnya Y adalah L dikurang L cos theta. Sehingga kita bisa tulis G L cos theta ditambah 1/2 V kuadrat. Oke. Sehingga kalau GL-nya G-nya kita masukkan ke sini akan muncul GL, ya, ditambah GL dikurang GL cos theta. Sehingga kalau ini dipindahkan ke ruas kiri, maka GL ini akan saling meniadakan dan minus ini akan jadi berubah jadi positif. Sehingga kita dapatkan GL, ya, cos theta sama dengan 1/2 V kuadrat. Ya. Dengan demikian kita dapatkan V kuadrat sama dengan 2 GL cos theta. Nah, kita sebutnya ini sebagai persamaan. Ini persamaan 2 dan ini adalah persamaan 3. Oke. Selanjutnya adalah menentukan berapa besar. Oke, saya ganti kertasnya dulu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini. Jadi persamaan 3 ini kita substitusi ke persamaan 2. Saya tulis dulu. Jadi saya tulis dulu. Jika persamaan 3 kita substitusi ke persamaan kedua, maka akan diperoleh ini. Jadi sekali lagi persamaan 3 ini kita substitusi ke persamaan 2 sehingga kita dapatkan T ya enggak apa-apa, T sama dengan, saya hapus dulu, T dikurang mg cos theta sama dengan, nah, di sini V kuadrat, di sini juga V kuadrat, berarti V kuadrat diganti dengan 2GL cos theta. 2GL cos, ya, 2GL cos theta, kemudian dibagi L. Ya, jadi 2GL cos theta dibagi GL, ini L-nya bisa hilang sehingga kita dapatkan di sini adalah 2 mg cos theta. Nah, kalau ini dipindahkan ke ruas kiri, maka akan kita dapatkan 3 mg cos theta. Nah, kita simpan sebagai persamaan 4. Nah, persyaratan di dalam soal tadi menyatakan bahwa tentukanlah sudut sedemikian sehingga tegangan penggantung sama dengan beratnya.
Nah, itu adalah sebuah persyaratan. Dengan demikian, T-nya itu sama dengan, nah ini adalah sebuah persyaratan dalam soal. Nah, sehingga kita dapatkan mg sama dengan 3 mg cos theta. Nah, mg-nya hilang, jadi cos tinggal cos theta sama dengan 1/3. Oke. Nah, menurut hasil perhitungan bahwa untuk cos theta sama dengan 1/3 itu, kalau kita menggunakan kalkulator ataupun alat hitung lainnya, maka thetanya itu kita dapatkan sekitar 70,53 derajat. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai soal ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.